Halo Pro People, balik lagi di Prodigo Talks. Di episode kali ini kita bakalan kedatangan, kalau di episode kemarin kita kedatangan sang aktor ataupun model video klip dan juga bintang iklan. Di episode kali ini kita akan kedatangan musisi alias vokalis dari band barat, band Welly. Kita beri tepuk tangan orangnya Cepi Arif. Malam Mas Cepi. Gile, Welly nggak tuh bro? Welly ini Siap. Gimana? Lagu dari barat itu? Barat itu Welly timur ke barat. Iya nah, benar. Itu benar. Nah, lihat mirip, seberapa mirip? Tek, nanti editor. Nah, Coba. Nah. Banyak yang ngomong kayak gitu sih. Benar. Emang mirip? Emang semirip itu? Sekilas sih iya. Sekilas. Oke deh. Pak Ang ketika masih Mas Santren di Darussalam. Di Darussalam, bukan di sini di Arca Manik bukan? Oh bukan. Oke deh. Oke nih, Mas Cepi Arif kita kedatangan, ini suatu kehormatan, kita kedatangan manajer Borma. Oh bukan ya? Jogja. Oh Jogja. Oh enggak. Ini Jogja. Oke. Kita kedatangan manajer Superindo. Masih tetap ya salah bukan. Mart. Oh enggak. Nah, makin ngaco nih ya pagi-pagi ini. Kenapa saya pakai kacamata hitam supaya matanya ini agak-agak bermasalah sih gitu matanya. Bermasalah. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya biasalah bangunnya agak siang ini. Bangunnya agak siang. Kirain bintitan gitu. Nah iya itu memang karena itu. Itu oke. Kita kedatangan manajer offline store Prodigo ini guys. Ini satu Halo kehormatan. guys. Jadi mungkin untuk pertama boleh dong Mas Cepi kenalin ke Pro People gitu ya. Ini para viewers gitu kan belum tahu. Mas Cepi di sini sebagai apa dan sudah berapa lama di Prodigo? Silakan. Ke sini. Mulai dari nama. Sekarang. Ya. Perkenal nama, terus nama. apa lagi? Di Prodigo jenjangnya sebelumnya sebagai apa, terus sampai sekarang sebagai posisi apa, terus dari kapan gitu. Oke guys, halo Pro People. Nama lengkap mungkin ya. Nama lengkap boleh. Nama lengkapku Cepi Arif Abdurrahman. Terus kalau misalnya untuk di Prodigo kurang lebih sekarang tuh udah mau jalan ke 2 tahun. 2 tahun. Mau jalan ke 2 tahun dan sebelumnya pas awal masuk banget ke sini tuh sebetulnya aku tuh ngelamar ke sini tuh sebagai host sih. Sebagai host, tapi dilemparin ke konten kreator. Jadi pas masuk itu tuh bisa dibilang langsung double job. Langsung jadi host, langsung jadi konten kreator kayak gitu. Itu tuh kurang lebih nge-hostnya tuh di sekitar 3 bulanan. Langsung normalnya itu sebagai konten kreator selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu sekarang alhamdulillah udah jadi manajer offline store kayak gitu. Betul. Keren. Itu singkat ceritanya ya. Nanti ada sound effect Oke. banyak. Siap, banyak banget. Banyak yang nonton ini. Oh itu berarti kurang lebih selama 2 tahun tuh di Prodigo. Selama 2 tahun kurang lebih. Selama 2 tahun di Prodigo dan pas pertama-tama tuh awal-awal tuh double job. Betul, double job. Wow. Jadi host iya, jadi content creator iya. Ya gitulah. Tapi lebih nyaman di mana tuh? Dari kan ini berarti Mas Cepi ini sudah menduduki 3 posisi ini gitu ya. Nah, dari ketiga posisi ini itu mana yang sejauh ini ya kalau dipikir-pikir gitu ya, dirasa-rasa yang paling nyaman tuh boleh deh urutin dari 1 sampai 3. Aduh. Nah, gimana tuh? Oke. Kan awalnya ngelamar jadi host nih. Nah, tapi setelah dirasa-rasa, dipikir-pikir dan dijalani, nyamannya tuh dari 1 sampai 3 yang mana tuh? Oke, nomor 3 dulu berarti ya? Boleh. Atau nomor 1 dulu? Nomor 3 deh? Nomor 3 boleh, nomor 1 boleh. Mungkin ini sesuai job desk juga sih sebetulnya ya. Yang pertama, kalau misalkan kita bicara dalam job desk ya, di dalam job desk, yang ketiga itu di offline. Manajer offline, karena memang semua marketing di offline store itu dipikirin
sama saya sendiri. Dan memang itu lumayan wow. Wow ya. Wah, lumayan pokoknya wah ngeri lah pokoknya ya. Horor. Itu pokoknya aduh, pusing pokoknya. Yang kedua, memuas. bisa dibilang yang kedua itu di host mungkin. Host berarti nomor 2. Karena memang itu kan host itu kan tiap hari Ngabulatuk. ngebudah lahnya. Ngabudah. Sudah ngebudah, Ya, langsung ngabudah nempiin kalau kemana lagi kudu ngebudah kan. Ngomong terus Ngomong terus gitu kan. Nah, yang pertama itu di content creator yang paling nyaman. Itu berdasarkan pengalaman ya. Ya, Kayak gitu. Kayak gitu sih, itu yang berdasarkan job desk dan tingkat kenyamanan di divisi yang pernah aku. Nah, itu kan soal kenyamanan nih. Rating deh dari ketiga ini. Rating Yang apa pertama konten kreator berapa tuh dari 1 sampai 10? nih? Dari apanya? Semuanya aja. Oke. Rating tuh berapa tuh? Untuk konten kreator. Hmm. Untuk konten kreator bisa dibilang 9/10 lah. 9/10. Betul, karena memang dulu tuh pas jadi konten kreator tuh memang ngerasa nyaman banget. Itu yang pertama, dan memang dalam job desk-nya pun nggak terlalu membengkak banget kan. Ya gitulah, Anda mengalaminya sendiri sekarang. Betul. Oke? Itu yang saya alami dulu dan memang saya merasa itu paling nyaman sih di konten kreator. 9/10 konten kreator. Oke, 9/10. Host live walaupun 3 bulan nih. Oke. Berapa? Host live. Ini tuh di host live tuh kadang aku jadwalnya jumping, bro. Jumping. Jumping dari jam Loncat. enggak, bukan. Oh. Jumping itu maksudnya dari Nggak tentu. Iya, nggak tentu kan. Misalkan hari ini tuh masuknya pagi atau siang deh jam 2 sampai jam 10. Besoknya tuh masuk jam 7. Oh. Agak repot juga kan. Gak bisa ditebak tuh ya. Nggak bisa ditebak. Itu tuh salah satu yang menjadi ketidaknyamanan pas dijadi host live kayak gitu. Jadi untuk ratingnya itu meskipun 3 bulan 7/10 deh. 7/10. Karena mungkin dulu kan jadi host juga pas masih awal-awal kan. Pas awal-awal. Belum berdiri di gedung ini yang semegah dan semewah ini kan. Belum. Megah banget lah pokoknya sekarang. Megah banget ini mah. Gitu. Bener, kalau dulu mah 7/10. dulu Anda belum tahu ya? Belum tahu saya. Pokoknya dulu mah ya yang tahu-tahu aja lah Tahu-tahu nanti. aja lah Oke. nanti. Boleh kalau mau komen-komen deh ya. Terus emangnya kenapa? Ada Nah, gitu. boleh tuh. Ramein Nanti- kolom komen. Iya benar, nanti bisa tuh dijadiin konten selanjutnya kan. Nah, cocok. Kita ngejawab-jawab komen nanti. Betul, Itu kayak gitu. host live tuh. Host live 7/10. Oke, terakhir berarti ini manager offline store. Manager offline store, wow. Wow, dari ini bisa dibilang loncatnya tuh agak lumayan jauh ya, dan ini pengalaman pertama banget. Iya. Dan bahkan saat jadi content creator tiba-tiba ditunjuk mau nggak jadi manajer offline store. Hah? Terus ngejawabnya gimana? Waduh, saya belum punya pengalaman kata gue. Oh, gitu. Kirain Dan gini. bingung kan harus kayak gimana kan? Ngurusinnya Ngurusinnya kayak gimana, terus alurnya kayak gimana. Bingung harus ngapain. tapi mau nggak mau berarti. Itu tuh ada beberapa hari buat mikir dulu sih. Oh iya. 1 sampai 2 hari lah. Kayak gitu, dan akhirnya dengan keterbukaan dari atasan juga mau membantu ataupun mau membimbing lah ya. Ya dengan senang hati sih saya juga Jangan semati. berpindah divisi karena memang untuk menambah pengalaman juga kan. Tuh, Kayak gitu. coba opportunity baru. Betul. Pas ditawarin gimana CP, mau nggak? Mau? Nggak mau. Tapi kalau di negara lain mau tuh memang kayak gini loh. Mau? Ada kan? Oh, iya. Oh, Di ada. negara mana ya? Nah, coba Ada lah nanti pokoknya. cari teh. Negara mana tuh, Pro People? Ada lah pokoknya yang mau tuh tapi kayak Geleng-geleng. gini. Benar. Nah, ada. gitu. Berarti itu dengan segala pertimbangan lah akhirnya menjadi offline store gitu. Betul. Nah, boleh dong nih Pro People mungkin kan nggak tahu nih. Si offline store tuh Prodigo tuh ada di mana aja nih sih, Mas Cepi? Boleh dong. Belum di rating tapi tadi. Oh, belum rating. ternyata. Oke. Ternyata belum. Untuk Berapa? rating di offline store ini dari Kira-kira tingkat kenyamanan, job desk dan lain-lain ya. Mungkin ini sesuai dengan kapasitas sebagai yang megang offline gitu kan. Wow, lumayan banget. Bisa dibilang ini 8/10 karena memang bisa dibilang baru juga ya. Betul. Dan wow, mengalami banyak hal gitu. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dan berjuangnya gila-gilaan.
Gila-gilaan, Gitu sih. habis-habisan ini. Ya 8/10, oke. 8/10, berarti tadi kita runut lagi nih, host ya. Host itu 7/10, content creator 9/10, dan manager offline store ini tuh 8/10. Itu dia guys. Ting ting. Ah, itu nanti ada sound effect gitu lah. Oke, siap. Edit. Nah tadi aku balik lagi, kalian belum di rating. Nah nanya, si offline store tuh kan mungkin pro people belum tahu nih, ada di mana aja nih? Oke, jadi buat kalian yang belum tahu offline store Prodigo-nya itu ada di mana dan ada berapa sih offline store Prodigo? Nah, aku bakal ngasih tahu kalian. Kalau misalnya untuk si offline store Prodigo itu sekarang udah ada 3 cabang. Yang pertama itu yang utama banget ya. Itu ada di Pasir Impun. Sharing pun. Oke, di Jalan Ahana Nasution nomor 26. Yang keduanya itu di Cibiru, di depan Naisonya banget, di Jalan Raya Ahana Nasution juga nomor 3. Dan satu lagi itu dari di Cimindi. Oke, jalan lupa saya bang. Pokoknya itu di Cimindi ya. Kalau misalnya dari arah Bandung itu sebelum flyover itu di sebelah kanan. Dari Oke, flyover kayak gitu. Ah iya. Tapi selain itu ada lagi nih. Nah, benar, saya tahu nih. Apa tuh? Konyinya sih. Betul, Nah, itu dia. Oke, Oke, betul karena memang dari dari program offline store itu memang dikit-dikit tuh mulai kebuka gitu ya. Yang pertamanya itu hanya mencari tempat untuk buka offline store aja. Betul. Tapi makin kesini makin terbuka juga, dan memang itu pun ada peluang juga ya. Kita akhirnya memutuskan untuk kerjasama ataupun kolaborasi bareng coffee shop di Bandung ataupun di luar Bandung. Betul. Kayak gitu. Mau tahu nggak di mana aja? Mau dong kasih tahu dong. Oke, untuk konsinyasi ini kita ada beberapa lokasi ya. Lokasi. Yang pertama dulu deh. Yang pertama buka dulu kita ada di Arnata. Arnata itu ada 3. Ada 3. Ada 3 Arnata sekarang. Wow. Arnata yang di Cibiru, di daerah Posindo. Terus yang keduanya itu di Manisi, sama yang ketiganya itu di Cijambe, Ujung Berung. Nah, kita udah ada booth di setiap Arnata yang aku sebutin tadi gitu. Wow, 3 tuh. 3 ya, baru 3. Saya Arnata lagi. Selain Arnata, yang keempatnya itu ada di Kopi Romantis Laswi. Kopi Romantis Laswi. Betul, yang ya itulah ya. Ya, yang itu tahu kan? Jalan Sukabumi. Tahu kan? Iya, ya. Jalan Sukabumi kan? Iya, benar. Yang itu. Yang Damkar belok. Enggak, ini kameramen kok kenapa ya? Kenapa? Itu bukan sekadar kameramen, produser juga itu. Produser. Enggak, dia kayak ketawanya itu kayak tahu sesuatu gitu loh. Ya, Jalan Sukabumi. Iya, itu. Ya, itulah ya. Yang keempatnya itu di Kopi Romantis Laswi. Nah, yang kelimanya itu kita ada di luar kota. Luar kota. Di luar kota Balikpapan? Enggak. Samarinda? Enggak. Itu dikit lagi itu Samarinda tuh. Dari S juga. Enggak. Serang? Enggak. Itu ada clue-nya, itu ada di SSSS itu tuh. Oh iya, SSS Subang. Dikit lagi. Aduh. Apa ada yang benar? Sebenarnya itu kita di luar kota tapi loncatnya ke kabupaten, bukan ke kota lagi. Oh iya benar, luar kota kabupaten. Iya, betul. Belum tentu kota lagi. Bener. Jadi yang ke berapa tadi? Kelima ya? Kelima itu kita ada di Maja Coffee Sumedang. Maja Coffee Sumedang. Itu untuk tempatnya dekat alun-alun, dan itu coba ini buat kalian warga Sumedang. Nah, langsung aja guys ke sana nggak sih? Langsung aja lihat. Sekarang tuh yang ngopi sambil belanja adalah budaya. Bener. Nah itu dia. Udah jadi hal biasa nggak sih? Sambil belanja. Jadi kalau ke nongkrong bawa uang lebih. Itu bener. Nomor 5 tuh di Maja Coffee. Nomor 5 di Maja Coffee. Oke. Ada 5 lagi. Enggak, belum. Oh belum. Satu lagi aja. Satu lagi. Nanti 5-nya menyusul ya, karena memang lagi proses gitu kan. Oke, yang ke-6 itu yang terakhir ada di Relatif Kopi. Yang ada di Cibiru tuh ya. Tuh, Relatif Kopi yang ada di Cibiru. Oh benar. Itu tuh Relatif Kopi tuh ya. Jadi buat kalian yang mungkin orang Bandung Timur, adalah tempat nongkrong anak skenanya Bandung Timur. Oke, betul. Semua usia itu ada tuh. Bener. Oh, Anda pernah juga ke sana? Pernah saya. Pernah. Oke. Mulai dari anak segini. Oh iya, segini juga ada. Segini. Nah, ada. Pokoknya sampai yang pokoknya lah ya. Banyak gitu, pokoknya ada lah ya.
Kreatif Kopi. Berarti sementara ini sejauh ini gitu ya. Sejauh udah ini ada 6. baru ada 6 Nah, konsinyasi. Ya, si Booth Prodigo di tempat-tempat yang tadi disebutkan. Betul guys, banget kayak guys, gitu. kayak gitu ya. Jadi buat Oke, kalian oke. yang mau datang ke offline store atau bahkan sekalian mau ngopi-ngopi juga, silakan langsung datang ke tempat yang barusan aku sebutin. Nah, Oke? iya itu Kayak gitu. itu dia guys. Itu tuh Prodigo bisa ada 6 kayak gini tuh di semua beberapa tempat di eranya Cepi Arif. Bener, karena ini pertama manajer pertama kan? Iya, betul. Manajer pertama bener, Betul. belum ada ini rezim Cepi Arif ini. betul, Karena betul, ngomong pertama rezim. kali dan wow. Gitu ya. Iya, Saya hampir juga pecah nih ikut kepala ke saya. Sumedang, ya. Gimana? Saya juga ikut ke Oh iya, Sumedang. bener kan sama Iya. saya ya? Iya betul. Iya, benar. Di mobil kan saya begini. Saya juga begini, Bang. Nah iya. Dia tuh yang tidur. Sama bareng-bareng. Oke. Gitu. Nah, berarti itu jenjang karir dan juga hiruk pikuk gitu lika-liku perjalanan pekerjaan Mas Cepi selama di Prodigo. Tapi aku penasaran nih, sebelum di Prodigo itu Mas Cepi ini pernah kerja di tempat lain nggak, ataupun yang jomplang banget gitu? Kayak mungkin pernah jadi customer service atau jadi apa gitu? Pernah nggak? Oke, sebetulnya kalau misalnya untuk sebelum di Prodigo, memang untuk basicnya itu kan memang sebelumnya memang ke Prodigo itu ngelamar sebagai host kan. Nah, memang basicnya juga ada pengalaman nge-host sebelumnya, jadi berani untuk ngelamar sebagai host live di Prodigo kayak gitu. Jadi sebetulnya host live iya, content creator iya, dagang juga iya. Ya gitulah ya. Gitu. Dagang sendiri itu berarti? Enggak, bareng-bareng. Jadi Oh, ada yang bareng-bareng. punya. Jadi ada yang punya, Ah. ikut kerja. Ya kayak di sini lah kayak gini. Oh, Cuma, iya, iya. Oke, produknya itu apa? Bisa ditebak nggak? kira-kira? Makanan. Enggak, salah. Aduh. Pakaian? Enggak, itu salah. Apa dong? Lagi. Satu kali lagi. Alat dapur. Enggak. Oke, Aduh, mungkin aku nyerah deh. agak... Tumbuh-tumbuhan. Iya, bisa jadi ada hubungannya sama itu. Wah, akuarium? Enggak dong. Oh, makin jauh ya. Iya, makin jauh. Iya. Apa? Oke. Sebetulnya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk ke sana. Nggak ada yang ada alasannya deh sebenarnya masuk ke sana tuh. Oke. Jadi dulu tuh aku tuh pernah pas kuliah dan memang mau nyusun skripsi juga. Dan memang kebetulan tempat kerjanya itu memang ada hubungannya sama Skripsi. Iya, sama skripsi sama jurusan yang Iya. aku ambil di kampus kan. Kayak gitu. Jadi dulu tuh aku masuk ke perusahaan obat. Obatnya itu obat herbal kayak gitulah ya. Oh. Obat herbal iya. kayak gitu. Entah itu ada buat Apa? buat- Apa? buat Gini itu. tuh apa nih? Apa gitu? Pokoknya semua- melancarkan peredaran darah. Iya, gitu. kayak gitu. Pokoknya buat semuanya deh. Pokoknya Oke. buat semua keluhan penyakit di situ ada ya. Oh, iya. Termasuk buat itu juga salah satu yang sensitif kan kayak gitu. Oh, kulit. Kan kulit kan Kulit. sensitif. Iya, Iya. benar. Nyapuin aja sayang. Nyapuin aja. Oke. Nah, terus pas masuk situ tuh sama belum punya pengalaman apa-apa dan memang langsung ada pengalaman itu pas saat itu tuh dagang iya, masarin di marketplace iya, sebagai marketing juga lah ya. Iya. Marketing sebagai content creator dan juga sebagai host live di situ semua digarap semuanya dalam 1 tahun itu. Oh, 1 tahun tuh. 1 tahun, dalam 1 tahun itu wah gila sih. Kedebak-kedebuk. Pokoknya yang lain udah dapat omset, kan itu omsetnya itu per orang ya. Oh, iya. Maksudnya pendapatan per orang itu bisa kejual berapa sih? Nah itu baru dapat omset. Ah. Orang lain dapat omset dan tembus target gitu kan. Sedangkan saya sendiri sedih saya bang kalau diceritain bang. Jauh pokoknya. Jauh banget orang lain dan Musik sedih. satu lanjut. Pokoknya gini ya. Jadi jadi orang lain itu ketika kerja di situ, mereka tuh tembus target nih dan mereka udah pasti dapetin gaji kan. Iya. Nah, kalau saya itu beberapa bulan memang belum bisa sampai ke target dan perkiraan aku di awal-awal itu pas awal bulan baiklah ayam goreng jangan gantian kuota mah tidunungan gitu kan. Iya. Gitu kan? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu kan. Tapi ternyata Pas hari H, waduh belum ada masuk nih kata gua. Dan memang yang lain gajian ribut-ribut, saya sendiri gini aja.
Yang lain kan gajian kan. Aduh, saya gimana nih gitu kan. Jiwa yang bersedih. Gitulah pokoknya sedih lah. Sedih banget sumpah itu. Bayangin buat kalian. Dalam satu ruangan semuanya gajian kecuali lo sendiri. Dan mereka itu rame-rame, maksudnya mereka tuh bilang, "Oi, udah masuk gitu kan." Sedangkan saya sendiri ngecek nggak ada. Gitu kan, sedih. Saya juga pernah ngalamin. Ngalamin di Sedih. sini. Karena awal-awal masuk sih, maksudnya kan yang lain udah gajian, saya mah kan baru masuk, nggak mungkin gajian dong. Iya, itu beda. Tapi di posisi waktu itu saya nganggur kan sebulan. Oke. Pegangan udah habis. Pegangan tuh udah habis. Dan saya kan ngerantau juga gitu. Yang lain, udah masuk. Saya terus posisinya kan belum pada kenal juga kan. Saya sendiri di pojokan, udah mah kagak kenal, mereka mah pada ini, aduh ini gimana tolong. Itu juga kurang lebih relate. Berpengalaman juga berarti ya. Berpengalaman. Oke, mungkin relate. Tapi ya begitulah ya. Udah ngerasain berarti ya. Iya, relate lah. Kayak suasana kayak itu saya bisa paham seperti itu. Berarti itu selama 1 tahun tuh? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Atau sebelumnya ada lagi nggak kerjaan yang itu kan itu yang banyak banget pelajarannya lah gitu ya kan, semua job ya dari marketing, hostnya, ya apalah segala macam diambil segala macam. Sebelumnya ada lagi nggak yang pekerjaannya tuh yang nggak disangka-sangka gitu, kenapa bisa masuk ke sini gitu selain yang herbal tadi gitu? Atau udah itu abis itu ke Prodigo? Udah sih. Oh udah. Itu baru pengalaman pertama dan memang pengalaman keduanya itu memang dikerja di sini. Tapi wow, menuju ke sini tuh, wah kalau misalnya ini belum ada orang yang tahu ya. Oh eksklusif, cuma di sini. Ini benar-benar belum ada orang yang tahu, entah itu yang di sini pun yang udah lama itu belum ada yang tahu. Baiklah ya banyak kita terbuka aja. Ini eksklusif hanya diceritain di Prodigo Talks. Gokil. Suatu kehormatan ini dari Mas Cepi Arif. Dan ngomong-ngomong ini ya, ngomong-ngomong ini, dari 7 episode ini, Mas Cepi itu adalah narasumber pertama yang sudah menikah. Mana cincinnya? Waduh, saya tidak dipakai. Tidak dipakai. Aduh, Anda ini aduh. Waduh, gimana ini? Ya, itu karena memang ada lupa wudhu kan tadi ya? Iya, benar. Sholat duha. Jadi memang semuanya tadi copot dulu memang tadi. Iya, sorry guys. Tadi gimmicknya kurang ini. Sebenarnya dia tadi selalu pakai dia tiap hari, sumpah. Ya, kalau istrinya nonton pakai kok tiap hari, sumpah. Ya, betul. Kayak gitu aman kok ya. Enggak, aman. Benar, satu-satunya narasumber yang sudah menikah ini. Itu termasuk di lantai 3 juga. Kalau misalkan kalian termasuk di lantai 3 juga, baru saya sendiri. Coba siapa yang di sini? Teh Dini waktu itu? Iya, selain Dini ya. Kalau sekarang ya. Oh iya, sekarang gitu. One and only. Betul. Just Mr. Cepi Arif, right? Oke. Terima kasih. Apa kita ngomongin pernikahan aja ya? Tapi durasinya terbatas sih nanti itu aja. Ada sedikit nyambung dari tentang pekerjaan dari pekerjaan sebelumnya sampai ke sini. Nah, boleh tuh kalau bisa ceritain spill dong. Ini aja. Pelajaran juga insight buat saya nih masih lajang. Oke. Nah, pertama itu disclaimer dulu. Karena memang di kerjaan karena aku nikah tuh di 2023 bulan Maret dan itu masih di kerjaan yang lama. Nah, setelah dari kerjaan lama ataupun setelah nikah itu istriku bilang, udah deh keluar dari sini aja, cari aja di Bandung. Katanya kayak gitu kan. Oke, dan dalam beberapa waktu aku mikir karena memang dia juga sebelumnya udah kerja kan. Sebelum menikah itu dia udah kerja di salah satu SD. Dia yang ngajar juga. Nah, pas aku keluar di kerjaan sebelumnya, itu dia yang bener-bener harga diri sebagai laki-laki itu bekerja kan. Bekerja, betul. Apapun itu kan. Betul. Nah, ini setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya, memang dari rekomendasi dari istri juga, keluarlah, pindah ke Bandung, ikut istri. Dan pas di Bandung, bayangin buat kalian kondisi langsung bisa sama orang tua, langsung kontrak, terus langsung keluar dari kerjaan dan sekarang itu memang pas saat itu ya langsung nyari kerjaan dan memang belum nemu selama 3 bulan.
3 bulan tuh belum nemu. Selama 3 bulan, wah gimana nih anjir. Sedangkan istri udah kerja kan. Bener. Tinggal di rumah mertua. Enggak, justru pas saat itu langsung kontrak. Oh, kontrak. Langsung pas setelah beberapa hari menikah langsung pindah ke Bandung. 3 bulan tuh berarti. 3 bulan, wah nyari kerjaan kesana kesini. Akhirnya minta tolong ke istri, tolong cekin ini lokasinya di mana, lokasi Prodigo. Di sini katanya. Oke, langsung gas masukin lamaran, langsung besoknya interview dan besoknya langsung ada kabar gitu ya. Besok itu langsung ada kabar, boleh masuk di probation lah ya. Selama 3 bulan. Gitu. Wow, pokoknya ini ada salah satu hal yang penting buat kalian yang belum menikah dan yang akan menikah. Ternyata sampai sekarang yang aku rasain itu ada satu omongan ataupun satu hal yang harus kalian percaya sebagai laki-laki, oke? Oke. Itu paling penting banget, ternyata omongan istri itu bener-bener dahsyat banget. Dahsyat. Hati-hati guys, jadi buat kalian cari aman aja ya, cari aman, dan buat kalian yang pengen aman ikutin kata istri, oke? Itu bener-bener dahsyat banget. Itu sih yang paling penting. Saya jadi ingat quotes di belakang truk. Apa tuh? Di balik sosok laki-laki yang hebat terdapat di belakangnya terdapat doa istri yang kumaha. Di balik seorang laki-laki yang kuat, di belakangnya terdapat wanita yang hebat. Nah, eta. Bujur truk. Bujur truk. Itu tuh emang beneran loh, dan emang beneran kayak gitu loh. Wow, ini ternyata ya. Nanti buat kalian yang belum menikah nanti bakal mengalami lah ya, termasuk Anda juga sebagai laki-laki saya bekerja nanti. Semoga ya. Semoga lah ya. Saya doakan ya, biar ada jodohnya, ketemu jodohnya. Amin. Iya, amin. Ya kayak gitu. Amin. Amin nih Mas Cepi, terima kasih banyak ya. Durasi kita memang terbatas tapi seru banget ini insight. Banyak banget yang bisa jadi pelajaran khususnya bagi saya pribadi dan juga umumnya bagi Pro People semua. Namun durasi kita terbatas, jadi nanti sebelum kita sudahi pembicaraan kita yang begitu menyenangkan dan juga menghangatkan ini di pagi hari yang cerah ini gitu. Kita sekarang masuk ke game dulu nih, segmen game. Apa tuh? Game apa tuh? Jadi ini namanya segmen Prodi Quick gitu Prodi Quick. Nanti masing-masing dari kita satu sama lain akan menyebutkan sebanyak-banyaknya produk Prodigo dalam waktu 30 detik. Oke. Gimana? Oke, guys. Oke, kalau begitu Pro People, kita saatnya masuk ke segmen Prodi Quick. Nah, Pro People, sekarang kita bersama Mas Cepi Arif akan melakukan Prodi Quick. Challenge-nya menyebutkan produk Prodigo sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Yang pertama, Mas Cepi dulu. Siap? Oke, gas. Siap, saya mulai stopwatch-nya. 1, 2, 3, let's go. Barito, Belida, Nakula, Arjuna, Blora, Brantas, Sumba, Chelsea. Sumba sama Chelsea sama. Apa ya? Mahakam, Kapuas, terus Prambanan yang gue pakai, Sawarna. Terus ini tuh Karimata, sendalnya Koka, Bajo, Benggala, terus Banjar, terus Moa, terus ini tuh apa ya? Enggak ini pokoknya Slayer. Habis. Tadi Mas Cepi sudah menyebutkan 19. Wow. Paling banyak di antara narasumber sebelumnya. Oke. Wajar lah hafal, orang semua ngeroris produk itu kalau tiap ke ini store jadi tahu. Ya benar. Itu dia tiap hari gitu. Di laptop juga kan dia lihat tiap hari. Benar. Jadi tiap hari tuh memang ngecek produk apa nih yang kira-kira bakal dinaikin kayak gitu. 19 guys. Oke, sekarang waktunya saya. Mas Cepi boleh dipencet. Oke. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Barito, Mahakam, Benggala, Loka, Propos, terus Karimata, terus Songka, apa itu teh namanya? Bahau. Bahau, Blora, Makale, Kuala. Ini kalah saya sumpah. Udah kalah. Saya cuma 11 doang. 11 tadi ya. 11 doang, tidak sefasih Mas Cepi nih. Oke, tapi itu
hal yang keren loh, masih Apa? baru dan bisa langsung nyebutin beberapa artikel yang saya juga nggak tahu. Oh, ya Sebetulnya itu. saya juga kayak tadi Loka itu apa? Loka Face yang ada kupluknya. Oh. Itu kebetulan kemarin saya bikin videonya, jadi ingat. Oke. Jadi masih ingat itu. Oke. Terus tadi ada Loka. apa lagi ya? Yang Apa? saya nggak tahu itu. Pokoknya adalah Bahau. beberapa yang nggak tahu. Bahau apa? Bahau sepatu yang merah. Ah, Yang iya. merah hitam itu. Iya, tahu. Itu makale Nah, itu apa? kemeja gitu. Bukan kemeja sih, kayak ada yang sletingnya gitu tuh. Kayak kemeja tapi ada sletingnya yang dipakai sama Baskara kemarin. Oh, iya. Ada tuh kayak gitu. Oke. Tuh banyak lah pokoknya gitu. Produk-produk gitu guys ya, kalau kalian buka di marketplace banyak banget. Banyak gitu ya, banget, gila. Kalau kalian nonton dari episode-episode sebelumnya, nah ini narasumber yang paling banyak tuh ini gitu. Itu dalam waktu 30 detik, apalagi dikasih waktu 1 jam. Waduh, 1 jam. Bisa nyebutin semuanya tuh kayaknya. Iya, tapi nggak tahu. Nah. Nggak akan mungkin sih kayaknya kalau semua. Oke, terima kasih banyak nih Mas Cepi. Luar biasa kenapa dijalanin lagi salah. Oke. Terima kasih banyak nih pagi yang benar-benar insight dan juga mengawali pagi yang begitu menyenangkan tentunya. Suatu kehormatan juga bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Cepi dan juga sebelumnya kita juga pernah satu proyekan gitu ya. Dan mungkin nanti kedepannya juga akan bersinggungan karena saling membutuhkan satu sama lain gitu ya untuk si offline store dan juga si content creator. So kalau buat kalian terima kasih banyak Pro People yang udah nonton ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan juga boleh nanti di follow juga untuk Instagramnya Mas Cepi Arif. Tadi sudah saya ini di awal-awal di awal-awal. Jangan lupa di follow juga, ada di deskripsi juga. Terus juga jangan lupa follow untuk Instagram Prodigo ya, TikTok Prodigo dan juga sosial media lainnya. Marketplace juga jangan lupa. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Kalaupun ya saya juga boleh sih. Ya. Sekalian ya, sekalian Iya, aja. boleh ya. Gitu boleh ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh di like, boleh di share juga ke teman-teman kalian. Ini sebagai insight gitu ya. Semoga bermanfaat jadi sebagai tontonan sambil makan gitu ya. Sambil makan dan juga jangan lupa tag kalau misalnya kalian repost ke story. Betul. Boleh. Di story langsung di tag aja gitu ya. Kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Alif Yu pamit dan Saya Cepi Arif pamit. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Prodigo Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Thank you guys.